wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dr. Imawati Tahir SDMPD selaku dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang saya hormati Kepala Unit SMA dari SMPT Muslim Makassar. Yang saya hormati Bapak Rawin SPDMPD selaku narasumber pada hari ini, dan Ibu dari SPD selaku moderator. Yang saya hormati juga Ustaz dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu di tempat ini guna melaksanakan suatu kegiatan yaitu pelatihan pembuatan bahan ajar e-modul menggunakan aplikasi Flip PDF profesional. Salawat dan salam tentunya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kegiatan kita pada hari ini yaitu pelatihan pembuatan bahan ajar e-modul menggunakan aplikasi Flip PDF profesional, dihadiri oleh dua narasumber hebat kita pada hari ini, yaitu yang pertama Ibu Dr. Imawati Tahir STMPD dan Bapak Rawin SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat ya. Harus begitu, Ibu harus tetap semangat. Nah, kalau kita nggak semangat, semangat pengenalan bahan ajar. Ini adalah kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat ya, yang senantiasa harus kita sebagai seorang dosen harus dilaksanakan ya. Dan hari ini mengantar bagaimana nanti aplikasi atau pembuatan bahan ajar e-modul ya, menggunakan aplikasi Flip PDF profesional. Maka terlebih dahulu saya ingin memberikan pengenalan tentang bahan ajar. Kenapa? Ya, karena bahan ajar itu atau modul itu sendiri merupakan bagian dari bahan ajar. Maka kita lihat dulu apa sih sebenarnya bahan ajar itu. Nah, pengertian bahan ajar kalau kita lihat secara teori, yaitu ada beberapa pengertian yang memberikan teorinya. Salah satu yang saya ambil dari National Center for Competency Based Practice mengatakan bahwa bahan ajar itu adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi bahan ajar itu memudahkan. Ya, kata kuncinya bahan ajar itu adalah memudahkan guru. Lalu ada lagi pengertian bahan ajar ya, yang saya ambil dari beberapa sumber, yaitu seperangkat materi yang disusun secara sistematis. Bahan ajar itu bukan disusun dikumpul begitu saja ya, seperti orang pemulung dimasukkan di dalam satu kantongan ya. Nah, ini nih ada di bukunya, ada ini bahan ajar, tidak, tetapi disusun secara apa itu bahan ajar. Nah, tujuan daripada bahan ajar tentunya adalah menyediakan bahan ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kita tahu sekarang kita sudah memasuki namanya kurikulum merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar, kan seperti itu. Nah,
kurikulum ini sesuai dengan perkembangan zaman, ya, tentunya. Ya, jadi tidak lagi dikenal siswa-siswa kita tidak sama dengan mungkin kita yang dahulu, ya, datang kenal. Sekarang Masya Allah, ya, begitu banyak problematika yang dihadapi oleh guru dalam menghadapi proses belajar mengajar, sehingga kita lihat bahwa fungsi dari bahan ajar itu, ya, baik bermanfaat untuk guru maupun pada siswa. Untuk guru tadi bisa menjadi pedoman, bisa menjadi alat bantu dalam belajar, bahkan bahan ajar ini bisa menjadi alat evaluasi kita. Ya. Lalu untuk siswa, pedoman bagi siswa. Bahan itu dia sifatnya hanya semacam tertulis. Sementara kalau bahan segala apapun yang ada di kelas, bahkan di luar kelas, bahkan lingkungan itu bisa menjadi bahan untuk mengajar siswa. Jadi istilahnya kalau buku teks terbatas. Kauliah sama kuliah. Masya Allah. Tentang bagaimana itu undang-undang guru ya di situ ya. Tidak sesuai nilai. Ini harus konsisten, ya, harus konsisten di situ. Atau bisa juga dalam bentuk pengoperasian bilangan, tetapi dalam bentuk cerita. Sekarang kan seperti itu kurikulum merdeka ya, banyak menggunakan analisis, ya, pengandaian soal-soal cerita yang pada intinya adalah dari di dalam waktunya, cuma tidak menguasai berapa menit ya, di dalam menguasai satu standar kompetensi yang kita ajarkan. Jadi jangan sampai kita di dalam satu modul itu atau satu bahan ajar itu semua ingin kita masukkan padahal tidak cukup waktu kita, sehingga mungkin perlu ya. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari Dr. Irmawati Tahir ST. Dan ada pun yang saya tangkap dari pemaparan materi dari beliau, yaitu bahan ajar adalah sesuatu yang mempermudah atau membantu guru pendidik dalam melakukan aktivitas belajar mengajar. Dan ada pun proses penyusunan dari bahan ajar itu, yaitu yang pertama merumuskan SKKD, kedua melakukan analisis instruksional, melakukan perilaku awal siswa, merumuskan indikator, menyusun materi pembelajaran, menyusun kontrak pembelajaran, menulis bahan ajar, review, dan bahan ajar siap digunakan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada narasumber kita, narasumber kedua pada hari ini, yaitu Bapak Raudin SPD. Dengan hormat, disilakan. Kabarnya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut ke praktek, karena kami praktek ini kita melakukan konsentrasi. Kita mulai dari counter depan sampai di akhir counter belakang. Ini menjawab perjalanan kita praktek pembuatan bahan ajar. Nah, sebelum kita masuk di situ, mungkin panitia bisa dibagikan dulu snacknya supaya penyegaran buat kawan yang belum masuk di konsep intinya. Itu memang budaya kita sekarang, nggak bisa kita hindari. Kemudian kita masuk saja di flipbook. Ini hasil compare yang pernah saya buat waktu mau selesai. Itu yang harus kita buat adalah compare awal. Nah, ini compare awalnya. Ini compare awal. Compare awal ini saya dulu itu bimbingan compare awal selama 2 bulan. Ini baru compare awal. Jadi compare awal itu tidak semata-mata kita hanya mendesain atau membuat compare sembarangan. Karena compare awal itu menentukan bagaimana ketertarikan dari bab ajar kita. Jadi compare awalnya saja orang lihat itu dia pasti akan tertarik untuk melihat isinya. Nah, kalau tingkat SMA itu dia sudah tinggi itu minat-minatnya.
untuk melihat ketertarikan dari koper-koper. Tapi kalau tingkat-tingkat SD, SMP, TK, nah itu dia masih agak mudah untuk membuat koper awalnya. Karena bisa saja kita kasih masuk dakoncang atau ke animasi saja di koper awal, itu sudah jadi kalau tingkat SD. Tapi kalau tingkat SMA itu dia hampir setara dengan tingkat mahasiswa, yang dimana minatnya memang itu dia sudah tinggi. Minat untuk membacanya juga agak berkurang ketika koper awal atau isi dari bank ajar kita itu tidak menarik. Nah ini koper awal. Koper awal itu menentukan apa subtema yang akan kita buat. Misalnya bab ajarnya itu atau modulnya itu Bapak Ibu adalah mata pelajaran IPA atau IPS, otomatis dimasukkan di sini adalah bab ajarnya, nama mata pelajarannya. Kemudian gambar awalnya itu di dalam apa? Ini saya coba perlihatkan waktu daftar gambar. Nah ini cara otomatis dia. Nah ini yang kedua daftar isi. Kemudian ketiga daftar gambar bila mana ada gambar atau ada animasi yang dikasih masukkan di modulnya itu atau bab ajarnya. Nah setelah daftar gambar, kemudian panduan. Sebenarnya di sini juga ada daftar video, tapi daftar video itu tergantung dari Bapak Ibu. Entah itu mau dikasih masukkan di daftar atau tidak. Kalau misalnya dikasih masukkan di daftar, dia tetap ada di akhir babnya atau kasih babnya. Jadi setiap misalnya mata pelajaran olahraga otomatis itu ada tutorialnya kalau memang kita basicnya itu online atau virtual, tapi saya kira untuk virtualnya itu perlahan akan hilang. Tapi tidak hilang semata-mata, itu akan terus ada. Tapi kalau di bangku-bangku sekolah itu lebih bagusnya kalau offline, bukan virtual, tapi penggunaan atau metode pembelajarannya itu menggunakan online ataukah berbasis apa ya namanya, berbasis elektronik ya, kayak seperti ini menggunakan bank ajar. Banyak sebenarnya bank ajar yang bisa kita gunakan seperti Canva. Kalau Canva itu kalau Bapak Ibu ini sudah dibuatkan akun belajar ID oleh Kemendikbud, itu di Canva gratis 1 tahun akunnya, gratis 1 tahun itu untuk menggunakan Canva, dengan menggunakan akun belajar ID. Kalau sudah ada akun belajar ID-nya, tapi kalau belum ada ya daftar. Karena di Canva itu juga sebenarnya Canva itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Sangat mudah sekali mendesainnya, membuatnya, karena kita sudah dibekali di situ atau disediakan template-template. Tinggal kita ubah saja isinya. Kemudian kita convert, entah itu mau jadi JPEG atau PDF atau PPT atau video, terserah dari Bapak Ibu. Dan banyak lagi sebenarnya aplikasi-aplikasi online yang bisa kita gunakan. Kayak membuat animasi atau animator, itu ada juga di berbasis online, tapi dia hanya gratis. Sama dengan Canva, sebenarnya Canva gratis, tapi ada keringanan dari kementerian yang diberikan kepada guru-guru kita untuk menggunakan akun belajar ini itu selama 1 tahun gratis di pembuatan Canva. Oke, kita lanjut ke panduan. Panduan ini, kalau panduan ini Bapak Ibu bisa gunakan panduan untuk mengakses atau membuat bank ajar atau menggunakan bank ajar ini. Nah kalau misalnya Bapak Ibu sebelum panduan ini, Bapak Ibu bisa memasukkan kayak silatus, RPP, bisa memasukkan sebelum daripada panduan ini. Nah ini adalah salah satu contoh panduan yang saya buat kemarin dalam bentuk video. Mudah-mudahan bisa terputar. Ini dia pembuatan bank ajarnya. Saya kasih masukkan di situ. Bapak Ibu juga bisa memasukkan tutorial di sini. Ini suaranya tidak ada ya?
Oh enggak ada, karena ini pakai PGA. Beda kalau memang kita pakai HDMI, suaranya memang langsung terkonek sama LCD. Tapi kalau pakai PGA, ya begitu, suaranya nggak terkonek ke LCD-nya. Kemudian kita masuk ke komponen awalnya untuk subbab atau bab, atau biasa kita gunakan di situ bagian awal. Itu seakan Bapak Ibu mendesainnya juga, mendesain bagian awalnya, pengenalan materi pertama apa, nah didesain dengan sampulnya itu juga. Kalau misalnya ini saya coba perlihatkan untuk daftar gambar. Nah ini cara otomatis dia. Nah ini yang kedua daftar isi. Kemudian ketiga daftar gambar, bila mana ada gambar atau ada animasi yang dikasih masukkan di modulnya itu atau bank ajarnya. Nah setelah daftar gambar, kemudian panduan. Sebenarnya di sini juga ada daftar video, tapi daftar video itu tergantung dari Bapak Ibu. Entahkah itu mau dikasih masukkan di daftar atau tidak. Kalau misalnya dikasih masukkan di daftar, dia tetap ada di akhir babnya atau kasub babnya. Jadi setiap misalnya mata pelajaran olahraga, otomatis itu ada tutorialnya kalau memang kita basicnya itu online atau virtual. Tapi saya kira untuk virtualnya itu perlahan akan hilang, tapi tidak hilang semata-mata, dia itu akan terus ada. Tapi kalau di bangku-bangku sekolah itu lebih bagusnya kalau offline, bukan virtual, tapi penggunaan atau metode pembelajarannya itu menggunakan online ataukah berbasis apa namanya, berbasis elektronik ya, kayak seperti ini menggunakan bank ajar. Banyak sebenarnya bank ajar yang bisa kita gunakan seperti Canva. Kalau Canva itu kalau Bapak Ibu ini sudah dibuatkan akun belajar ID oleh Kemendikbud, itu di Canva gratis 1 tahun akunnya, gratis 1 tahun itu untuk menggunakan Canva, dengan menggunakan akun belajar ID. Kalau sudah ada akun belajar ID-nya, tapi kalau belum ada ya daftar. Karena di Canva itu juga sebenarnya Canva itu sangat mudah sekali Bapak Ibu, sangat mudah sekali mendesainnya, membuatnya, karena kita sudah dibekali di situ atau disediakan template-template, tinggal kita ubah saja isinya. Kemudian kita compare, entahkah itu mau jadi JPEG atau PDF atau PPT atau video, terserah dari Bapak Ibu. Dan banyak lagi sebenarnya aplikasi-aplikasi online yang bisa kita gunakan, kayak membuat animasi atau animaker, itu ada juga di berbasis online, tapi dia nggak gratis. Sama dengan Canva, sebenarnya Canva nggak gratis, tapi ada keringanan dari kementerian yang diberikan kepada guru-guru kita untuk menggunakan akun belajar ini itu selama 1 tahun gratis di pembuatan Canva. Oke, kita lanjut ke panduan. Panduan ini kalau panduan ini Bapak Ibu bisa gunakan panduan untuk mengakses atau membuat bank ajar atau menggunakan bank ajar ini. Nah kalau misalnya Bapak Ibu sebelum panduan ini, Bapak Ibu bisa memasukkan kayak silabus, RPP, bisa memasukkan sebelum daripada panduan ini. Nah ini adalah salah satu contoh panduan yang saya buat kemarin dalam bentuk video. Mudah-mudahan bisa terputar, ini bisa terputar. Nah ini dia pembuatannya, pembuatan bank ajarnya. Saya kasih masukkan di situ. Bapak Ibu juga bisa memasukkan tutorial di sini. Ini suaranya tidak ada ya? Oh tidak ada, karena ini pakai PGA. Beda kalau kita pakai ini, suaranya memang langsung terkonek sama LCD. Tapi kalau pakai PGA, itu suaranya tidak terkonek ke LCD-nya. Kemudian kita masuk ke komponen awalnya untuk subbab atau bab.
atau biasa kita gunakan di situ bagian awal, itu seakan Bapak Ibu mendesainnya juga, mendesain bagian awalnya, pengenalan materi pertama apa, didesain dulu sampulnya itu juga. Kalau misalnya dan di bidang sendiri sebenarnya kita harus juga mendesainnya, mengeditnya, mengedit video. Kalau Bapak Ibu tidak mau susah-susah untuk edit video, silakan ambil saja di Animaker. Animaker itu dia berbasis website, disediakan juga. Tapi saya yakin itu kalau ada video-video biasa saja tanpa didesain atau diedit. Sama dengan selanjutnya seperti itu terus kita untuk membuatnya. Kemudian di tahap terakhir kita langsung saja ke tahap terakhir ya, sebelum kita masuk di praktek. Ini baru pengenalannya. Prakteknya nanti saya bagikan untuk aplikasi Flipbook-nya dan saya berikan bagaimana caranya supaya nggak terbayar juga. Nah ini juga ada rujukannya, rujukan referensinya, ada daftar pustaka. Kemudian kita masuk di compare akhir. Nah ini compare akhirnya tergantung dari Bapak Ibu juga membuat compare akhir. Kalau compare akhirnya itu misalnya Bapak Ibu ada orang membuat bahan ajarnya, maka silakan dituliskan di sini, dituliskan di compare akhirnya itu. Nah ini sebenarnya untuk bahan ajar ini nantinya kita juga bisa buatkan hakinya ini bahan ajar. Apalagi kalau misalnya berbasis online atau berbasis website, itu juga akan tidak terbayar kalau berbasis websitenya. Ada salah satu yang berbasis website di sini pernah saya buat. Cuma kalau berbasis website itu kita harus menggunakan email lagi, email di dalam aplikasi itu. Nantilah saya beritahu ketika sudah masuk di aplikasinya. Oke, Bapak Ibu, untuk ini untuk pengenalan Flipbook-nya itu. Kemudian kita masuk di aplikasinya, di praktik aplikasinya. Untuk Bapak Ibu ini sendiri, ada yang bawa flashdisk atau bawa yang bisa saya share aplikasinya. Supaya dari awal kita memang belajar untuk memintanya, memberinya aktivator. Yang kedua ada demo di situ. Nah ini terpilih demo ini. Demo di layarnya dilihat. Ini juga merupakan salah satu contoh buku yang dibuatkan oleh aplikasinya sendiri. Nah, ini dia dalam bentuk majalah ini. Nah, ini. Sudah di demo semua? Ya. Oke. Nah, setelah oke, kita kembali ke sistem. Kita masuk di logistik atau logistik yang ini. Logistik atau logistik di sistem. Kemudian kita masuk di program file. Baik itu file 88 atau program desktop. Kita cari yang namanya FlipPDF. Ini di program file ada. Nah ini ya di sini yang 86 ataukah biasa kalau di komputer Bapak Ibu atau laptopnya itu nampak biasa. Nah kita tinggal masuk di situ, kemudian cari yang ini, yang FlipPDF. Nih,
Nah, file ini kita tinggal delete. Dihapus saja file yang ini. Yang panjang. Nah, tinggal di delete itu. Di delete, kemudian di copy paste masuk di sini yang tadi. Continue. Nah, ini sudah masuk tracknya. Sudah, Bapak Ibu? Sudah di copy paste masuk tracknya. Sudah di copy paste masuk tracknya. Jadi yang di dalam track itu yang di copy paste ya. Ini kan track, kemudian kita tinggal di dalamnya ini. Baik, Bapak Ibu sudah? Ini ya. Kenapa? Nah, ini nyata dibalikkan tadi kita masuk ke sistem. Ini sistem. Atau di logetik. Itu kita masuk lagi kembali di program file. Baik itu 86, 32 atau kadang 4. Kemudian kita cari yang namanya foldernya di PDF profesional. Nah, setelah itu sudah dapat, kita masuk kembali di foldernya. Di dalam folder di PDF profesional itu, kemudian kita cari yang ini di PDF profesional lagi. Nah, setelah kita dapat ini, kita hapus dulu. Kemudian kita copy paste yang tadi, yang di pintar itu, yang ini. Dimengerti? Jadi yang pertama itu kita masuk di sini di logitis. Kemudian setelah masuk di situ kita cari yang program file 86 ataupun 64. Setelah didapat kita masuk kembali di situ. Setelah di dalam kita cari lagi foldernya di PDF profesional. Setelah didapat masuk kembali di folder itu dan kemudian cari yang file di PDF profesional lagi. Nah, setelah didapat langsung di delete saja. Delete. Kalau yang terlihat berarti aplikasinya masih terbuka tadi. Ya, di close dulu. Setelah di delete, di copy paste kembali yang tadi itu yang ini. Di copy paste masuk di sini tempat kita mendelete tadi. Kalau udah mau susah-susah Ctrl C saja langsung. Di bold dulu, di bold. Baru masuk kembali di sini. Ya, continue.
Sudah, Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya sudah, kalau masih ada gambar di sini, di luar sini di PDF yang tebal itu panjang, kalau masih ada gambarnya itu berarti masih berbayar. Coba diimpor saja salah satu poinnya. Jadi misalkan Bapak Ibu itu sudah membuat satu naskah bang ajar, misalnya di luar dulu, kita buat dulu di luar. Di luar, otomatis kita harus membuat daftar isi di sini dulu. Nah ini. Jadi kita kosongkan, kemudian kita buat daftar isinya. Bapak, ini tidak bisa ditanya itu. Sebenarnya itu bukan masalah dari, kalau misalnya seperti itu harus dimatikan dulu security-nya. Ya, so kemudian yang ke bawah itu kita pilih titik yang pertama. Ya, kemudian di set email dulu, di set exist di atas. Nah, baru cek di luar. Scrollnya saja dipakai scroll. Satu saja ya. Oke, sudah Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya seperti ini untuk desainnya tergantung dari Bapak Ibu sendiri desain covernya atau tampilan dan bentuknya. Kalau mau menarik silahkan dicoba-coba saja untuk sampingnya, bisa di sini untuk settingannya. Jadi ini untuk cover sampingannya itu dia ada di head cover setting. Head cover setting dia. Di plus display setting. Nah, plus display setting itu ada tulisan cover setting, cover kayak kalau misalnya mau berubah-ubah tampilannya. Ini untuk background di sampingnya, ada background di luarnya. Jadi bisa juga ambil dari dalam, bisa ambil dari luar. Ini untuk tampilannya di belakang, untuk backgroundnya. Ini ya, ada yang bertanyakan lagi? Di inform office, audio, email ada bertanyakan? Di situ slide-nya juga ada. Misalnya mau buat slide dari ini ada. Ini slide sebenarnya untuk foto. Nih. Misalnya mau buat slide untuk foto lebih menarik, silakan diambil di sini. Ini gabungan dari foto ini untuk slide-nya. Oke, ada yang mau tanyakan? Bapak Ibu? Sampai di situ ada yang bertanyakan?
Semua ini kita coba-coba publish. Kita coba-coba publish ya. Oke, itu publishnya. Nah ini publishnya ada beberapa item di sini. Ini kalau misalnya mau dalam bentuk website kita tinggal upload online. Tapi kita yang pertama untuk publishnya ini kita dalam bentuk aplikasi yang ada di laptop. Jadi kita tinggal klik saja publish. Nah di publish ini ada juga beberapa itemnya. Ada aplikasi, ada Word, HTML, WordPress, dan ada lagi di bawahnya itu. Tapi untuk kali ini kita pakai yang Excel saja untuk aplikasi di komputer Excel. Jadi kita tinggal klik saja itu yang kedua, Excel. Kemudian sebelum kita compare, kita pilih dulu tempat penyimpanan file kita supaya kita tidak setengah mati cari. Kita tinggal klik browser yang ini di atas, kemudian tentukan di mana mau disimpan. File name jangan lupa diganti. Profesional, semoga ustazah kedepannya bisa memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan dengan membuat gerakan ajar atau pengajian yang baiknya. Syukur kepada ustazah untuk ibu mandiri, kemudian dengan berakhirnya masih dari masa berakhir pula acara kita hari ini. Saya selaku MC mengataskan minta maaf apabila sejauh acara berlangsung bahkan kita Astagfirullah. dia yang membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 17 September 2022 di sekolah kami SMA IT Ibnu Sina telah menyelenggarakan pelatihan flip PDF yang melalui program yang dilakukan oleh pengajar dari Universitas Muhammadiyah, yaitu berbasis teknologi yang mana materi ajar akan dikembangkan melalui aplikasi tersebut, yaitu tadi aplikasi Flip PDF, sehingga memudahkan bagi guru dan siswa ketika mempelajari materi yang dilakukan di sekolah. Kami dari sekolah tentu dan kami sebagai peserta tentu berharap mudah-mudahan kegiatan ini berkelanjutan dan tentu kita bisa lebih update lagi tentang aplikasi yang telah diadakan tadi melalui pelatihan tersebut. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kita dengan kesehatan, sehingga dalam pelaksanaan pelatihan pembuatan bahan ajar dan modul menggunakan aplikasi Flip PDF profesional bekerja sama dengan KM Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Nasional Makassar. Alhamdulillah sudah terlaksana dan tentunya dengan adanya pelatihan tersebut kami harap masing-masing guru akan mempunyai keterampilan dalam pembuatan bahan ajar dan modul yang telah dilaksanakan. Kedepannya mungkin saya harap guru-guru akan mempunyai bahan ajar dan modul yang
sesuai dengan bidang atau sesuai dengan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan di masing-masing kelas. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar selaku pelaksana, dan mudah-mudahan kerjasama tersebut akan tetap berlanjut dan terus berlanjut demi kebaikan di sekolah kami juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.